Kita bertemu lagi untuk merenungkan firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dari ayat ini, saudara, kita mendapatkan poin bahwa gembala adalah seorang penuntun penuh kasih bagi domba. Dan seorang gembala adalah seorang yang Tuhan panggil untuk memperhatikan domba-domba Yesus. Yesus memanggil Petrus menjadi seorang gembala. Yesus harus memastikan juga bahwa mengasihi domba-domba Yesus itu adalah satu-satunya syarat, ya, dan sebagai bukti bahwa seorang gembala layak menjadi gembala diukur dari bagaimana dia mengasihi Yesus. Ya. Yesus memastikan kepada Petrus seperti ini. Saya bacakan Yohanes pasal 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Ini ketiga kalinya ini. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan itu harus dijawab Petrus sampai 3 kali berturut-turut. Lalu Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, dari ayat ini Tuhan tahu kan bagaimana hati Petrus. Tetapi Yesus memastikan penekanannya harus diucapkan ini 3 kali kepada Petrus. Maksudnya biar kita juga memahami, biar ini dicatat untuk menjadi pelajaran bagi kita sekarang ini. Setelah Petrus menjawab 3 kali bahwa dia mengasihi Yesus, lalu Yesus berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, oleh karena itu saya tidak bisa bayangkan kalau ada seorang gembala membenci domba yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Karena modal dari seorang gembala adalah kasihnya kepada domba-domba. Ya. Di dalam jemaat Tuhan itu atau dalam gereja sekarang lah kita contohnya. Ya. Alkitab mencatat bahwa hanya ada 2 kelompok atau 2 macam umat Tuhan, yaitu domba Tuhan yang Tuhan angkat menjadi seorang gembala untuk memperhatikan kawanan domba itu. Jadi hanya ada 2. Ya. Jadi artinya begini, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di penglihatan Tuhan, ya, tidak ada di dalam jemaat itu sekumpulan ular atau kadal, atau kucing, atau anjing. Tidak ada. Tuhan melihat kita sebagai sekawanan domba yang membutuhkan kasih, membutuhkan perhatian, dan membutuhkan arahan. Karena dia berkata, ya,
melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ya. Ayat yang kita rujuk tadi. Alasannya apa? Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ukuran kasih seorang gembala kepada Yesuslah bagaimana seorang gembala mengasihi domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Jadi bagaimana, atau sebaliknya, ya, sama seperti firman Tuhan berkata bahwa pohon dikenal dari buahnya. Bagaimana seorang gembala memperhatikan atau memperlakukan jemaat yang digembalakannya itu, itulah ukuran dia mengasihi Tuhan Yesus. Kalau ini terjadi di dalam gereja, maka susah kita pikirkan bisa ada perpecahan. Nah, apalagi pimpinan jemaat itu menganggap bahwa ada di gereja itu sebagai kucing kadal, apalagi harimau yang siap menerikam. Ini salah betul konsep Tuhan, bahwa di dalam jemaat itu hanya dua: gembala yang diangkat untuk memperhatikan, untuk mengasihi, ya, untuk memberikan arahan, dan domba yang perlu diarahkan. Karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini, kalau saudara menjadi jemaat, perhatikanlah gembalamu. Karena dialah yang diangkat Tuhan untuk memperhatikan jiwamu. Karena tidak ada orang sampai ke surga tanpa penggembala. Ya. Binasalah umatku karena tidak bergembala, kata firman Tuhan. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, ya, Mazmur pasal 95 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7 demikian firman Tuhan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Nah, perhatikan, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sebagai domba belajar taat, sebagai gembala belajar mengasihi. Pertama, mengasihi Tuhan, karena itulah ukurannya kita bisa mengasihi domba-domba yang dipercayakan kepada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus.